Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Bali mendorong investor berlomba-lomba berinvestasi di Bali. Namun perkembangan akomodasi dan infrastruktur mulai menjauh dari konsep Trihita Karana, bahkan mengorbankan kawasan suci, salah satunya Teluk Benoa. Sebagai tokoh masyarakat yang peduli dan cinta akan Bali, Made Mandra mengatakan jika seyogianya akan dilakukan pembangunan di Bali, hendaknya harus dilakukan secara merata. Pembangunan yang diutamakan hendaknya dimulai dari infrastruktur dan prasarana yang baik dan memadai. Melalui hal tersebut akan mencerminkan Bali yang sejahtera, bukan sebaliknya berlomba-lomba ingin membangun beragam hotel, restoran, dan sebagainya yang tidak menganut konsep Trihita Karana di lahan yang tidak semestinya dibangun prasarana tersebut. Selain itu, pihaknya menyayangkan jika teluk-teluk yang ada di Bali menjadi sasaran untuk dijadikan lahan bisnis, sementara masih banyak kawasan yang lebih bagus untuk dikembangkan seperti Amad maupun Kubu di Karangasem. Pemerintah tidak usah tergesa-gesa memikirkan fasilitas perdagangan, fasilitas komersil, pusat oleh-oleh seluruh Nusantara. Tidak perlu mikir itu. Yang perlu dipikirkan adalah infrastruktur prasarana menuju ke tempat-tempat yang kita ingin berikan kesejahteraan. Ya. Sistem transportasi inilah yang nanti menentukan Bali itu sejahtera apa tidak. Ya. Sedangkan tanah Bali itu kan masih banyak yang terbengkalai. Tugas pemerintah dan DPR untuk mengatur ya bagaimana supaya tanah yang terbengkalai itu bermanfaat untuk. Diharapkan pemerintah mampu mengembangkan Bali ke arah yang lebih baik, bukan dengan mengeruk habis teluk untuk dijadikan ladang bisnis, namun memanfaatkan lahan lain yang terbengkalai, sehingga Bali tetap terjaga keasriannya. Darte dan Agus Sudiatmike, Bali TV.